saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah takluk semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita ingin untuk melihat bersama-sama bahwa Tuhan itu bisa bekerja, menggunakan segala sesuatu, bekerja bersama-sama untuk melakukan kebaikan bagi kita. Dan hasilnya apa? Kita akan hidup berkemenangan setiap hari. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan dapat bersama dengan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan dapat menggunakan segala macam cara, segala macam alat, dan segala macam orang untuk mendukung kami sehingga kami dapat hidup berkemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, surat Roma pasalnya yang ke-8, Roma 8 ayat 28, kemudian ayat yang ke-31. Roma 8 ayat 28 dan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Saudara pemirsa, kalau saudara sudah benar-benar bertobat, sudah lahir baru, sudah terima Yesus dalam hati saudara sekalian, sudah dilepaskan dari kutuk, maka Tuhan bisa menggunakan segala macam alat, siapa saja, orang-orang, dan dalam situasi apa saja membuat hidup saudara menjadi lebih baik dan hidup berkemenangan setiap hari. Jangan pernah lupa itu, ya. Tapi tadi langkahnya ialah sudah masuk dalam langkah jalan Tuhan.
karena sudah bertobat, sudah terima Yesus, dan sudah dilepaskan dari kutuk. Nah, kalau begitu, kenapa di sini dikatakan juga masih ada lawan? Ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kok ada lawan? Ya. Mari kita kembali kepada perjanjian lama. Mazmur 23, saudara sekalian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau dan membawa aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar karena namanya. Sampai ayat 3. Ayat 4 sudah mulai ada sesuatu di sana. Kita berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam bahasa terjemahan yang lain digunakan lembah bayang-bayang maut. Mengapa? Mereka sedang berjalan, sudah malam hari, itu domba dan gembalanya itu, karena mungkin asik dapat rumput yang hijau, air yang tenang, dan kemudian sampai tempat itu jauh, sehingga mereka pulang melewati jalan yang kirinya tebing, kanannya curam. Ya. Dan jalan itu jalan setapak, saudara sekalian. Bukan jalan mobil, bukan jalan raya. Sehingga pinggir-pinggirnya itu tidak ada penahannya yang dapat menahan orang untuk tidak jatuh. Nah, waktu itu apa? Waktu itu sangat berbahaya. Ya, Tuhan izinkan saudara melewati lembah bayang-bayang maut tadi supaya saudara belajar untuk bergantung 100% kepada bunyi langkah gembala, bunyi tongkat gembala. Dia sengaja di situ bunyikan agak keras tongkatnya. Tok, 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 supaya domba-domba itu bisa ikut bersama-sama. Dan kemudian ayat 5. Ya. Ia menyediakan hidangan baikku di hadapan lawanku. Dalam dunia ini, saudara sekalian, jangan mimpi tidak ada musuh, tidak ada saingan. Sebaik-baiknya pun saudara hidup, lihat Tuhan Yesus. Siapa yang mengatakan dia ada cacat celah? Dia berbuat baik. Tapi karena iri hati dan dengki, kata firman Tuhan sendiri loh, bukan saya yang bilang. Karena iri hati dan dengki, maka mereka menyerahkan Yesus untuk mati di kayu salib. Itulah tadi janji firman Tuhan di sini, bahwa katanya, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Allah di pihak kita, di pihak saya. Toh masih ada juga lawan. Tapi kemenangan kita ialah apa? Kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya saya setiap kali berdoa suka menyebut, Engkau Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang lebih berkuasa daripadamu. Apalagi kita dalam perjanjian baru, kita tahu betul, saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, ganti kita, sehingga kita tidak usah mati lagi di kayu salib. Ia sudah menang di sana. Itu ayat yang ke-32 katakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Mengaruniakan apa? Mengaruniakan kemenangan. Jadi kemenangan kita, saudara sekalian, adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Karena kita sudah terima Yesus yang mati di kayu salib, maka kita kemudian Tuhan janjikan hidup yang berkemenangan, kemenangan tiap-tiap hari. Itulah yang harus kita pegang teguh. Tuhan sudah mati di kayu salib, Ia sudah bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Hari ini menang, besok menang, lusa menang, minggu depan menang, bulan depan menang, sampai tahun depan pun hidup berkemenangan. Jaga baik langkah hidup saudara sekalian, ikut
langkah Yesus yang sudah menang menghadapi dosa, kuasa iblis dan maut. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan bisa menggunakan segala macam cara, segala macam alat, segala macam orang untuk dapat mendorong kami kepada kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.